Siapa yang menyangka di balik sejarah Indonesia ada sosok Tan Malaka yang pernah menjadi buronan internasional? Bayangkan jika beliau yang memimpin negeri ini sebagai presiden pertama. Dengan prinsip tegasnya, merdeka 100% tanpa diplomasi setengah-setengah, arah sejarah kita bisa sangat berbeda. Mungkin kita akan lebih berani menghadapi tantangan global, atau justru terjebak dalam konflik yang lebih besar. Apa pendapatmu? Apakah Tan Malaka akan membawa Indonesia ke puncak kejayaan atau justru menghadapi lebih banyak rintangan? Mari kita diskusikan. Kalau Tan Malaka yang memimpin, mungkin catatan diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville tidak akan ada di buku sejarah kita. Beliau kurang setuju dengan kompromi politik. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan harus diperjuangkan secara utuh di lapangan, bukan lewat meja perundingan yang merugikan. Menurutmu, apakah strategi perjuangan fisik saat itu adalah langkah yang tepat? Tulis pandanganmu di kolom komentar dan subscribe untuk pembahasan selanjutnya. Bayangkan kalau pelajaran sekolah kita bukan sekadar hafalan, melainkan lebih ke cara berpikir kritis yang radikal seperti filsafat Madilog. Gimana kalau Tan Malaka mewajibkan materialisme, dialektika, dan logika jadi kurikulum nasional? Bayangkan kita bisa musnahkan semua takhayul yang sering bikin kita bingung. Pelajaran sains zaman dulu saja sudah bikin kita mikir, apalagi ditambah dengan cara berpikir yang lebih tajam. Jadi menurut kamu cocok? Tidak kalau kurikulum ini diterapkan sekarang? Komen di bawah. Bayangkan, 24 jam setelah Tan Malaka dilantik jadi presiden, semua tambang asing bakal disita total. Kapitalis asing pasti bakal nangis melihat keputusan ini. Semua tambang dan perkebunan Belanda, tanpa ganti rugi, langsung jadi milik rakyat. Buruh perkebunan yang selama ini tertekan sekarang bisa tersenyum lebar. Mereka akan memegang hasil panen mereka sendiri. Ekonomi kita akan digerakkan oleh koperasi rakyat, bukan lagi oleh kepentingan asing. Ini saatnya kita bangkit dan dukung konsep ekonomi berdikari. Klik like kalau kamu setuju. Kita semua berhak atas kekayaan negeri ini. Indonesia, bayangkan kalau kita nggak lagi jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Tan Malaka yang memimpin, mungkin kita sudah jadi negara federasi. Dia punya pandangan yang menarik loh. Dengan sistem federasi, setiap daerah bisa punya otonomi penuh untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri. Bayangkan pulau-pulau besar kita seperti Sumatera dan Kalimantan bisa lebih mandiri dalam menentukan nasibnya. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih cocok mana? NKRI yang kita kenal sekarang atau federasi yang memberi lebih banyak kekuasaan ke daerah? Komen pendapatmu. Di bawah kepemimpinan Tan Malaka, kita bakal lihat perubahan besar dalam struktur militer. Bayangkan, jenderal-jenderal tua yang biasa mendominasi, sekarang harus mendengarkan suara prajurit rendahan. Ini bukan sekadar mimpi, tapi langkah nyata menuju demokratisasi militer. Prajurit yang selama ini dianggap remeh, kini punya hak untuk berpolitik dan berorganisasi. Nggak ada lagi dominasi elitis yang bikin militer kita terbelakang. Tapi, pertanyaannya, apakah ini akan bikin militer kita lebih kuat atau justru sebaliknya? Mari kita diskusikan. Negara radikal ala Tan Malaka itu ternyata ada harga mahalnya. Bayangkan, pelabuhan kosong kapal perang asing memblokade laut kita. Ini bukan sekadar cerita, ini realita yang bisa terjadi. Sikap anti-barat kita bisa bikin Amerika murka. Dan dampaknya, Indonesia bisa kena embargo total. Obat-obatan dan pakaian bakal langka. Kita semua yang akan merasakannya. Pertanyaannya, sanggup nggak kita lewatin semua ini? Ini bukan hanya tentang politik, ini tentang kehidupan sehari-hari kita. Jadi, share ke teman-temanmu biar kita semua lebih siap menghadapi kenyataan ini. Ancaman terbesar Kabinet Tan Malaka ternyata bukan dari Belanda, melainkan dari dalam negeri sendiri. Ideologi kiri yang kaku ini bisa jadi bumerang bagi stabilitas negara. Kondisi ini berpotensi memicu pemberontakan hebat dari kelompok agamis konservatif. Selain itu, faksi militer kanan juga bisa bereaksi keras terhadap perubahan ideologi. Bayangkan, republik ini bisa pecah dari dalam jika konflik antar faksi meluas. Ketegangan antara faksi-faksi ini semakin memanas, dan kita harus waspada. Apa yang akan terjadi jika konflik ini terus berlanjut? Gimana menurutmu? Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa bahas lebih dalam. Berdikari atau mati, itu semboyan yang diusung Tan Malaka. Bayangkan, kita hidup di zaman di mana semua yang kita butuhkan harus dihasilkan sendiri. Makan dari hasil pertanian kita.
mengenakan kain yang kita tenun sendiri. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ujian mental bagi bangsa kita. Apakah kita, generasi sekarang, sanggup menghadapi tantangan ini? Apakah kita bisa kembali ke akar dan mandiri? Atau kita masih bergantung pada bantuan luar? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Rakyat zaman sekarang, siapkah kita? Ambisi Tan Malaka itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh Asia Tenggara. Dia punya ide brilian yang disebut Republik Aslia. Bayangkan, menyatukan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadi satu blok superpower baru. Tujuannya, mengusir para imperialis barat yang selama ini menguasai kita. Visi ini memang terdengar gila. Tapi keren banget kan? Kita bisa jadi kekuatan yang tak terbendung di kawasan ini. Jadi kalau kamu setuju dengan ide luar biasa ini, jangan ragu untuk klik like. Bayangkan, di dunia di mana semua anak, bahkan yang tanpa alas kaki, bisa masuk ke sekolah modern dengan senyuman lebar. Di garis waktu alternatif ini, pendidik dikira Tan Malaka bakal disayang Uni Soviet karena dia berhaluan kiri. Salah besar. Dia bukan sekadar penganut komunis biasa. Malaka adalah nasional komunis yang independen menolak semua bentuk pengaruh dari Moskow maupun Beijing. Bayangkan, di bawah kepemimpinannya, Indonesia bisa jadi kekuatan sosialis mandiri yang bikin Uni Soviet garuk-garuk kepala. Dia percaya pada kemandirian dan keberanian, bukan sekadar mengikuti arus. Tan Malaka ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri tanpa terikat pada kekuatan besar manapun. Ini adalah fakta sejarah yang sering terlupakan, tapi sangat penting untuk kita ketahui. Siapa yang menyangka Bayangkan kalau Tan Malaka, Presiden Indonesia, dilabeli sebagai pria paling berbahaya di Asia oleh media Amerika. Kebijakan nasionalisasi tanpa ganti rugi yang dia terapkan pasti bikin CIA dan intelijen barat panik. Mereka bakal merancang berbagai operasi rahasia untuk menggulingkan pemerintahannya. Tan Malaka bukan hanya seorang pemimpin, dia adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dengan sikap anti komprominya, dia menantang kekuatan besar yang ingin menguasai Asia. Jadi, apakah kamu pikir dia bisa lolos dari jeratan agen rahasia asing? Klik like kalau kamu percaya Tan Malaka bisa bertahan. penjajahan berabad-abad telah meninggalkan kita dengan satu warisan yang sangat berbahaya, mental budak. Kita sering kali terjebak dalam pola pikir yang merendahkan diri sendiri dan orang lain. Tapi, Tan Malaka datang dengan semangat revolusi. Dia menantang kita untuk bangkit menolak segala bentuk bahasa dan gestur feodal yang menginjak martabat manusia. Bayangkan di bawah kepemimpinannya, semua orang dipaksa untuk setara. Tidak ada lagi yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua punya hak yang sama untuk dihormati. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah budaya feodal masih ada di sekitar kita? Mari kita diskusikan. Perang itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal strategi. Bayangkan, di satu sisi ada dukun yang percaya pada jimat dan hari baik. Di sisi lain ada Tan Malaka yang menuntut kalkulasi logis dan taktik materialistis. Dalam bukunya Madilog, dia menekankan pentingnya hukum sebab akibat. Peluru tidak peduli pada jimat. Dalam dunia yang semakin canggih ini, teknologi senjata jadi kunci. Jadi, apakah kita masih mau bergantung pada tahayul? Atau kita harus berani berpikir kritis dan memanfaatkan ilmu pengetahuan? Ini bukan hanya soal perang, tapi soal bagaimana kita menghadapi tantangan zaman. Bayangkan, di bawah kepemimpinan Tan Malaka, kaum buruh bukan lagi sekadar roda penggerak, tapi jadi pemilik modal. Ini bukan mimpi. Undang-undang perburuhan bakal dirombak total. Jam kerja dipangkas. Jaminan sosial dijamin penuh. Dan yang paling keren, buruh punya hak suara dalam menentukan arah kebijakan perusahaan yang sudah dinasionalisasi. Ini adalah langkah besar menuju keadilan sosial. Siapa yang tidak mau punya suara dalam hidupnya? Ini idaman para pekerja, bukan? Jadi, siap-siap untuk perubahan yang menguntungkan semua buruh. Sebuah perjalanan sejarah yang besar seringkali menyimpan akhir yang hening dan penuh misteri. Tan Malaka, seorang pemikir brilian, gugur di Kediri pada tahun 1949 sebelum ia bisa melihat impian besarnya terwujud. Ia adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Republik kita, namun sayangnya sering terlupakan. Gagasan-gagasannya tentang kemerdekaan dan keadilan sosial masih relevan hingga kini. Mari kita kenang
dan hargai jasa-jasanya untuk Indonesia. Dengan menekan tombol like, kita menunjukkan penghormatan kita kepada seorang pahlawan yang layak diingat. Gimana jadinya kalau Tan Malaka yang jadi presiden pertama Indonesia? Sejarah bakal berbeda tanpa kompromi diplomasi kolonial. Prinsipnya, merdeka 100% tanpa syarat. Semua aset strategis langsung dinasionalisasi untuk kepentingan rakyat sepenuhnya. Kurikulum pendidikan fokus pada Madilog untuk mengajarkan berpikir ilmiah dan logis. Tapi tantangannya besar. Indonesia berisiko diisolasi secara internasional. Selain itu bisa muncul konflik internal yang sulit dikendalikan. Menurutmu, Indonesia bakal makin kuat atau justru kesulitan? Tulis di komen dan subscribe.